Ya, shalom. Iya, sukacita datang saudara, ibadah kedua luar biasa. Ya, temanya yang siang ini adalah deactivate atau iman yang aktif. Kenapa? Bahwa kehidupan ini sebetulnya perlu yang namanya pengharapan. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan lagi, tidak heran loncat dari lantai 20. Gitu. Karena tidak punya pengharapan lagi, buat apa sih hidup itu? Tapi sebetulnya pengharapan itu apa? Pengharapan itu adalah holding on God's promises every day. Ketika kita bisa berpegang pada setiap janji-janji Tuhan setiap hari, disitulah kita punya pengharapan. Makanya hari ini saya pakai kaos hope, pengharapan. Bukan jualan kaos ya, enggak. Cuma saya mau meyakinkan diri saya sendiri juga bahwa apa? Setiap hari kita harus punya pengharapan, yaitu kita memegang pada setiap janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Ada satu istilah dalam kekristenan yaitu already finished but not yet done. Bahwa segala sesuatu Tuhan sudah selesaikan buat kita. Kasih karunia-Nya, berkat-Nya, segala sesuatu yang Dia sediakan dalam kehidupan kita. Tanpa usaha kita, Dia sudah berikan itu di kayu salib. Dia sudah tanggung semua sakit penyakit kita. Dia tanggung semua kutuk. Dia tanggung semua dosa kita. Dia bereskan semuanya. Tapi banyak hal yang masih belum terrealisasi. Masih dalam perjalanan karena kita masih hidup di dunia ini. Nah, untuk itu semua makanya kita pegang setiap janji Tuhan. Untuk apa sih Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia, Dia katakan, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yesus datang bukan cuma memberikan kepada kita hidup, karena sebelumnya upah dosa adalah maut. Tapi Dia datang juga untuk memberikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Tapi banyak orang kemudian tanya, mana kelimpahannya? Kok kita nggak terima ya? Karena ternyata apa? Untuk kita terimanya, you have to believe it to receive it. Kita harus percaya pada apa yang memang Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa raih. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya Tuhan sudah berkati kita and no one can reverse it. Gak ada yang bisa rubah berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi kenapa banyak orang gak terima janji Tuhan? Yang pertama karena dia gak tahu. Yang kedua, karena dia nggak percaya bahwa ada janji Tuhan itu. Mungkin nggak ya? Masa sih? Gitu. Yang ketiga, tidak percaya bahwa janji Tuhan itu adalah buat kita. Dan yang keempat, tidak percaya bahwa sebetulnya kita sudah terima semua janjinya. Ini yang tadi pagi saya bahas. Jadi saudara dengar lagi ibadah yang pertama. Dan hari ini saya akan melanjutkan bahwa setiap janji itu kita terima dengan iman. Makanya siapa sih orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah ia yang percaya. Kalau saudara mau berbahagia, percayalah pada setiap janji Tuhan. Percaya pada apa? Karena apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terjadi. Ketika kita bisa percaya apa yang Tuhan katakan akan terjadi, saudara orang yang berbahagia. Bahkan bahasa Inggrisnya dikatakan you are blessed. Orang yang diberkati adalah ketika kita bisa percaya bahwa apa yang Tuhan sudah katakan Dia pasti melakukannya dalam hidup kita. You are blessed katanya. Nah masalahnya saya perhatikan sekarang banyak orang percaya yang tidak percaya. Bahasa Inggrisnya bilang you believe in God but you don't trust Him. Memang bahasa Indonesia agak susah ya diterjemahinnya. Karena kata believe sama trust itu biasanya diterjemahkan sama-sama percaya. Kita percaya kepada Tuhan tapi sebetulnya kita nggak percaya gitu. Nah apa sih bedanya? Saya mau kasih tahu dulu sedikit bocoran buat saudara. Tahukah saudara, sebulan terakhir ini saya belajar nyetir. Nyetir apa? Bukan nyetir mobil, nyetir pesawat terbang. Tepuk tangan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, saya kasih tunjuk SIM-nya nih. SIM pesawat terbang. Kalau saya kasih tunjuk SIM pesawat terbang, mau nggak mau saudara percaya kan? Nah, besok saya sudah pesan pesawat terbang itu di bandara. Jam 8 pagi. Pesawat terbang yang cuma 2 tempat duduk. Saya yang setir, baru 1 bulan saya belajar. Dan saudara duduk di belakang. Ada yang mau ikut saya? Tidak. Nggak percaya saya bisa setir pesawat. Tapi baru 1 bulan, betul pesawat di Amerika jatuh terus ya gitu. Helikopter jatuh, ini jatuh, semua jatuh. Yang bisa nyetir udah bertahun-tahun aja masih bisa jatuh. Sekarang baru belajar 1 bulan. Tapi kalau ditanya saudara percaya? Percaya karena ada bukti.
Tapi kalau saya tanya, berani nggak saudara mempercayakan hidup saudara? Nggak mau. Gitu. Nah makanya kehidupan adalah sebetulnya the journey from passive to activate. Kehidupan kita ini, apa yang kita lagi kejar, kita bukan mengejar semua berkat Tuhan atau kasih karunia Tuhan karena semuanya sudah tersedia buat kita. Tapi yang kita kejar bagaimana dari iman yang pasif, yang cuma percaya. Kalau ditanya percaya nggak kasih karunia Tuhan sudah ada buat kita? Percaya. Tapi bisa nggak kita mempercayakan sepenuh hidup kita? Jadi sepanjang hidup kita ini sebetulnya perjalanan bagaimana kita bukan sekedar percaya, tapi berani nggak kita mempercayakan hidup kita? Dan kenapa atau gimana caranya kita bisa lebih mempercayakan lagi? Saya ulang sebuah ilustrasi, bukan sebuah ilustrasi, sebuah cerita yang tadi pagi saya udah tulis. Ada seorang namanya Charles Blondin tahun 1859, dia orang yang pertama berjalan lewat air terjun Niagara, tapi hanya di seutas tali atau seutas tambang. Air terjun Niagara menghubungkan antara dua negara, Amerika dan Kanada, dan dia berjalan itu tanpa jaring pengaman. Jadi kalau jatuh ya hanyut dan meninggal lah. Ini air terjun terbesar di dunia. Dan waktu itu disaksikan 25.000 orang yang lihat, dan dia berjalan dari Amerika ke Kanada dan balik lagi dengan selamat. Dan semua orang tepuk tangan. Dan kemudian dia tanya sekarang gini, kalian percaya gak sih bahwa saya bahkan bisa bawa orang dari Amerika ke Kanada dan bisa balik lagi dengan selamat? Semua teriak, percaya. Karena sudah dibuktikan, dia bolak-balik selamat. Percaya gak saya bisa bawa orang sekarang bolak-balik selamat? Percaya. Tapi waktu ditanya, siapa yang mau ikut? Balik lagi. Gak ada yang mau mempercayakan. Gak ada. Sampai tiba-tiba, nah, waktu dia tanya, ayo duduk aja di gerobak. Duduk manis aja, cuma diem. Saya bawa ke negara lain tanpa visa, tanpa paspor, gratis bolak-balik. Gitu. Gak ada yang mau percaya, gak ada yang mau angkat tangan. Tiba-tiba seorang oma angkat tangan dan dia duduk di situ. Dan bahkan Charles Blondin tutup matanya, kalau lihat di situ. Dia tutup matanya untuk bisa jalan. Dan akhirnya dia bawa oma ini ke Kanada dan balik lagi akhirnya ke Amerika dengan selamat. Wih, semua orang tambah hebat. Wih, berarti bisa bawa orang ya. Terus dia tanya, sekali lagi saya mau balik lagi ke negara Kanada. Siapa yang mau ikut lagi yuk ke Kanada? Kali ini tak gendong katanya. Saya gendong. Siapa yang mau saya gendong? Semua diam lagi. Padahal dia udah buktikan dia berhasil dorong tutup mata. Tapi waktu ditanya siapa yang mau ikut lagi? Udah 2 kali dia bolak-balik nih ke negara lain. Tetap gak ada yang mau percaya. Tiba-tiba satu anak muda angkat tangan dan digendonglah sama Charles Blondin. Jalan nyebrang. Dan akhirnya balik lagi dengan selamat. Siapa oma ini? Mamanya. Siapa anak muda ini? Tetot tadi pagi saya udah bilang. Mamanya, anaknya, manajernya. Kalau saudara baca sejarahnya. Kenapa mamanya dan manajernya berani? Ya karena dia tahu ini anaknya. Mungkin di rumah itu Charles Blondin gak pernah nginjek lantai. Kemana-mana dia jalan di atas tambang. Gitu. Kelilingnya. Dan kenapa ini manajernya berani? Karena mungkin ini ke-50 kalinya dia digendong. Saya yakin bukan pertama kali, karena dia pasti latihan. Jadi kenapa mamanya dan manajernya bisa percaya? Tapi bukan sekedar percaya, mereka bisa mempercayakan. Kenapa orang lain gak bisa? Karena apa? Mereka begitu mengenal siapa Charles Blondin. Dan dalam sejarah akhirnya Charles Blondin dia meninggal tua umur 87 kalau gak salah. Dan sepanjang dia show, sepanjang dia itu jalan di atas tambang, tidak pernah dia melakukan kesalahan. Zero error. Makanya dia mati karena tua aja. Gak pernah gagal. Luar biasa memang. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Terkadang kita percaya. Percaya Tuhan? Percaya. Percaya Tuhan berkuasa? Percaya. Tapi ditanya, berani gak kita mempercayakan seluruh hidup kita ke Tuhan? Dan ternyata kalau dari cerita ini, orang yang berani mempercayakan adalah orang yang mengenal. Makanya the better we know God, the more we trust Him.
Bagaimana kita bisa mempercayakan kehidupan kita ke Tuhan kalau kita betul-betul mengenal siapa itu Tuhan. Siapa pribadi itu. Seorang mantan presiden Amerika yang namanya Abraham Lincoln. Dia bilang begini, kalau saya diberkati dengan sebuah pohon untuk ditebang dan dikasih kepada dia katanya. Dia bilang apa? Berikan saya waktu 6 jam aja untuk saya tebang itu pohon. Tapi dia bilang, saya akan menghabiskan 4 jam pertama itu untuk ngasah kapak saya. Jadi kalau ada berkat tersedia, kasih karunia Tuhan tersedia misalnya, itu pohon diberikan ke dia, dia bilang kasih saya waktu 6 jam untuk saya bisa raih. Tapi 4 jam pertama dia akan pakai untuk mengasah kapaknya. Kenapa? Sebetulnya dia sedang mengutip sebuah ayat di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah 10. Karena dibilang jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau saudara pernah potong daging dengan pisau yang tumpul, digesek gini dagingnya ikut-ikut, betul? Dan akhirnya kita harus gitu. Dengan sekuat tenaga itu daging tetap gitu. Tapi kalau saudara lihat tukang sushi, kemarin lebaran saya ke Jepang, itu lihat orang potong daging, waduh, dia cuma begini, sret. Kayak nggak pakai tenaga semua. Dia potong tipis, semua. Kenapa? Karena begitu tajam. Makanya dibilang oleh Abraham Lincoln, kalau buat saya, kalau saya akan asah dulu nih kapak saya. Supaya apa? Saya nggak perlu tenaga yang lebih besar. Dan tahu nggak sih dalam kehidupan ini, bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia ini yang kita harus tebang? Ternyata untuk mengasah kapak kita, toolsnya, alatnya itu adalah doa dan firman. Semakin kita berdoa, berarti kita kasih waktu dengan Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa berhubungan lebih baik tanpa kita memberikan waktu. Gak mungkin kita bisa mengenal seseorang kalau kita tidak kasih waktu untuk mengenal orang itu. Dan yang kedua, kenapa kita baca firman? Semakin kita baca, semakin kita tahu apa yang dia katakan, apa yang dia ngomong. Semakin kita tahu siapa sebetulnya dia. Jadi cara kita asah kapak kita adalah dengan doa dan firman. Bahkan Bapak Gereja Protestan Martin Luther, dia berkata begini, when I have a lot to do in a day, ketika saya punya banyak hal yang harus dikerjakan dalam satu hari, justru I spend more time in prayer. Saya justru menghabiskan lebih banyak lagi waktu berdoa. Makin sibuk, makin lebih banyak lagi berdoa. Kenapa? Because more work is done by prayer than by work itself. Karena saya mengalami bahwa lebih banyak hal yang bisa diselesaikan melalui doa daripada saya kerja keras sendiri. Jadi itulah kenapa kita harus ambil waktu. Jadi doa itu apa sih? Doa itu sebetulnya simple. Doa itu adalah fellowship with God. Kita ambil waktu kita, sisihkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Cuma saya lihat hari-hari ini menjadi sangat begitu sulit sekali buat orang-orang bisa memberikan waktunya buat Tuhan. Termasuk saya sendiri, jujur. Karena apa? Karena sekarang zaman gadget. Gadget begitu jadi distraction yang besar buat kita. Pengalihan buat kita. Kalau saya tanya saudara, apa yang paling pertama saudara lakukan ketika saudara bangun pagi? Ke toilet, kenapa? Kebelet, katanya, iya boleh. Gitu. Tapi kemudian terus apa? Dari sebuah survei ternyata yang paling banyak orang lakukan adalah langsung cek HP. Ada message apa enggak? Siapa yang nge-WA waktu saya tidur? Betul apa benar? Mau betul, mau benar sama-sama betul. Betul apa benar? Betul, benar, iya. Dan kalau kita ambil waktu kemudian buat doa. Saya juga ngalamin ini, makanya saya share. Kemudian apa? Aduh mau doa deh, udah habis lihat gini, oke lah.
Dah nggak ada pesan apa-apa, simpen handphone. Baru begini, oh iya baru ingat ya. Itu kan saya ada janji kan jam 10 kan. Itu orangnya bisa apa enggak ya jam 10 ya? Gimana kalau jam 9 aja ya? Sebentar ya Tuhan, bentar. WA dulu orang ini penting. Kalau jam 9 bisa nggak ya kita janjinya ya? Kenapa? Supaya nggak kesiangan lah, mungkin nanti ada yang perlu diomong lagi begitu-begitu. Oke, send, oke, simpen. Terus kita mau doa kan? Begitu baru nyembah setengah lagu, tinong bunyi. Terus kira-kira gimana? Aduh bisa nggak ya orangnya ya? Tadi kan janjinya jam 9, bisa nggak ya kira-kira dia ya? Aduh, sorry Tuhan, lihat dulu, ngintip. Begitu lihat, waduh, bisa jam 9. Sekarang jam berapa nih? Waduh, udah setengah 8, belum mandi nih. Waduh, gimana ya gitu? Ya udahlah, udah simpan dulu lah, Udah doa dulu lah. Baru doa, ting noning. Aduh, kenapa bunyi lagi ya? Bisa nggak dia atau dia merubah jadwal ya? Tadi kan saya udah bilang oke ya. Aduh Tuhan penting Tuhan, penting. Lihat lagi. Pertanyaan saya, kalau WA saudara penting, apakah Tuhan tidak lebih penting daripada WA? Mana yang lebih penting sih? Banyak orang tidak menganggap Tuhan sesuatu yang lebih penting lagi. Tapi itu kenyataan tuh. Makanya kalau saya sekarang tidur, hampir selalu handphone saya matiin. Penyebabnya 2. Yang pertama, tahukah saudara berapa besar radiasinya kalau saudara simpan di sebelah kepala? Dari sebuah penelitian. Jadi kalau itu handphone nyala, radiasinya begitu kuat dan bayangkan kalau saudara tidur 7 jam, 8 jam. Nempel di sini nih, disimpan di sini atau di pinggir dari kita tidur. Yang kedua, sengaja. Begitu saya bangun, jangan di-on dulu sebelum kita selesai dengan Tuhan. Makanya Billy Graham dia selalu bilang apa? No Bible, no breakfast kata dia. Itu konsepnya dia. No Bible, no breakfast. Selama belum Alkitab dulu nggak ada makan pagi kata dia. Kalau sekarang no Bible, no gadget. Mungkin gitu. Karena apa? Kita menganggap kehidupan kita begitu penting. Tapi apakah Tuhan tidak lebih penting? Nah jadi gimana pun juga, dari mana kita bisa lebih beriman atau mempercayakan hidup kita kalau kita tidak memberikan waktu lebih banyak untuk kita bisa mempercayai Dia. Jadi berilah waktu lebih banyak. Nah doa itu apa sih? It doesn't always have to be a prayer request. Doa itu tidak melulu harus sebuah permintaan. Tapi banyak orang doa sama Tuhan cuman apa? Tuhan saya minta ini, minta itu, lindungi saya, sebentar saya mau pergi, sebentar saya mau gini, saya gini. Tolong Tuhan jagai ya Tuhan, tolong ya berkati, tolong ya pertemuan dengan ini supaya berhasil, tolong ya itu, tolong ya, amin, selesai. Padahal bukan cuma itu. Kenapa? Fellowship means spending time with God in prayer and in the words. Itu adalah kita sisihkan waktu serius dengan Tuhan. Jadi paling enggak isinya apa ya doa ya? Ini saya ingetin lagi sesuatu yang dasar lah buat saudara. Doa itu apa? Pause dulu. Jadi jangan di play terus, pause, stoplah kehidupan saudara. Untuk apa? Selalu ambil waktu dengan Tuhan. Dan yang kedua kemudian refleks, mulai merefleksikan apa sih yang Tuhan udah kerjakan buat kehidupan kita. Kalau kita bisa lewati tahun-tahun yang lalu, waktu zaman pandemi saudara bisa lewat sampai hari ini. Percayalah saudara akan bisa melewatinya sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Ya, jadi apa? Kita refleksikan apa yang Tuhan udah lakukan buat kita. Dan kemudian boleh minta? Boleh. Kenapa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi kemudian kita juga yield, artinya berserah. Biar kehendak Tuhan yang jadi karena kita tahu kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Kita mungkin bisa merancangkan tapi Tuhan punya rancangan yang jauh lebih luar biasa. Tadi pagi saya banyak bicara tentang iman. Yang kedua ini saya akan banyak bicara tentang doa. Kenapa? Karena ternyata akses untuk kita bisa raih semua yang Tuhan janjikan itu adalah by faith. Itulah seperti pintunya. Tapi pintu itu terkadang perlu kunci. Prayer is the key and the faith unlock the door. Jadi pintunya itu aksesnya adalah iman. Tapi doa itu adalah kuncinya. Mana yang lebih penting? Doa, pintu. Ya pintu atau kunci? Nah, mana yang lebih penting? Pintu atau kunci?
Nah pinter yang jawab dua-duanya. Karena apa? Ada pintunya, nggak ada kuncinya, gimana mau masuk? Punya kunci, nggak tahu pintunya yang mana. Gimana mau masuk juga? Jadi ternyata doa dan iman adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Kita tidak akan bisa punya iman yang lebih untuk bisa percaya lebih tanpa kita kasih waktu kepada Tuhan untuk berhubungan dan fellowship lebih kepada Tuhan lebih banyak. Jadi itulah kuncinya. Dan waktu Tuhan ajar bagaimana untuk berdoa, dia ngajar di Markus seperti ini. Ini menarik. Tentang hal berdoa. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja berarti apa? Apa aja. Boleh minta dan berdoa apa saja? Boleh. Tuhan bilang apa aja yang kamu minta dan doakan. Tapi kemudian kalimatnya menarik nih. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya adalah beriman. Jadi di dalam doa perlu ada esensi iman. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka adalah kalimat penghubung. Tidak akan terjadi yang di bawahnya kalau tidak dilakukan yang di atasnya. Kata maka itu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kapan akan diberikan? Ketika kita percaya pada apa saja yang kita minta dan doakan. Contohnya begini nih, kalau saudara bilang ke saya, Pak minta air. Ya. Minta air. Iya. Minta air. Iya, saya kan lagi khotbah, ini saya punya, tapi nanti sebentar, saya lagi khotbah. Minta air sekarang kalau nggak awas ya. Bukankah terkadang kita sama Tuhan doa kayak begitu kan? Tuhan minta ini Tuhan. Besok datang lagi Tuhan minta tuh. Pagi, siang, malam, sore terus ya. Tuhan minta ini tolong Tuhan. Minta tolong. Bahkan terakhir bilang apa? Kalau Tuhan gak kasih besok jam 12 awas. Kok malah jadi balik ngancam sama Tuhan? Tapi Tuhan bilang gini. Sebetulnya dengan saudara teriak-teriak ke Tuhan. Minta air. Minta air. Sebetulnya saudara membuktikan bahwa saudara sedang tidak percaya bahwa Tuhan sudah memberi itu. Padahal tadi pagi saya lagi bilang bahwa apa? Segala sesuatu sudah tersedia karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mengusahakan, Tuhan sudah ada. Bahkan sebelum kita bilang katanya doa, sebelum kita ngomong Tuhan udah tahu apa yang kamu mau minta. Ayatnya bilang begitu. Sebelum kamu mengeluarkan permintaan, sebelum kamu ngomong Tuhan udah tahu. Makanya ayat ini kemudian bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu percaya dulu bahwa kamu udah terima. Nah sekarang, kalau saudara bilang, minta air. Saya bilang, iya. Terus saudara bilang apa? Nah betul. Siapa yang bilang dapat hadiah? Nanti minta sama Pak Gembala. Airnya. Gitu. Tadi kan minta air. Terus saya bilang, oke. Saudara bilang apa? Terima kasih. Terima kasih menandakan bahwa saudara percaya saudara sudah terima apa yang saudara minta. Jadi sebetulnya esensi doa simple aja. Kenapa? If the only prayer you said was thank you, that would be enough. Doa itu sebenarnya simple. Apa? Bersyukur aja. Terima kasih. Kadang saya malam cuma sambil tidur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Udah bingung mau ngomong apa lagi karena berkat Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bahkan di tengah masalah, saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Karena saya masih punya Tuhan. Karena saya percaya pada setiap janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bahwa apa? Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Dan aku akan memberikan jalan keluar. Dengan janji Tuhan kita cuma bilang, thank you Lord. Terima kasih. Sebagai menandakan kita percaya pada apa yang memang Tuhan sudah janji. Jadi esensi doa yang paling utama adalah terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Itu aja. Dan Paulus ternyata bilang hal yang sama. Dia bilang jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Tuhan melalui doa, permohonan,
disertai ucapan syukur. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tapi doa yang seperti apa katanya? Tell God what you need and thank Him for all He has done. That's the grace. Bersyukurlah, berterima kasihlah buat apa yang Dia sudah kerjakan. Karena tadi dibilang it is finished. Meskipun kita belum lihat. Terima kasih. Karena apa? Ada janji Tuhan. Itu menandakan kita begitu percaya pada janji Tuhan. Ada satu orang namanya George Mueller. Siapa dia George Mueller ini? Dia adalah seorang misionaris, dia evangelis, dia koordinator juga dari sebuah panti asuhan di Bristol di Inggris. Dan sepanjang umur hidupnya, dia terkenal bagaimana ada 120.000 anak yatim yang dipelihara oleh dia sepanjang panti asuhan itu ada. 120.000, luar biasa tuh. Dan dari buku hariannya, buku diary-nya, itu ditemukan bagaimana banyak sekali mujizat yang terjadi dari apa yang dia doakan dan dia imani. Dan dia punya satu quotes yang menarik. Quotes-nya dia adalah, dia bilang begini. The greater the difficulty to be overcome, semakin besar itu masalah untuk dihadapi katanya. The more will it be seen to be the glory of God. Semakin besar kemuliaan Tuhan yang ada di balik daripada masalah itu katanya. Dan bagaimana semuanya itu bisa diselesaikan by prayer and faith. Dari semua buku harian dia selalu dia tulis by prayer and faith. Prayer and faith. Prayer and faith. Dia tidak pernah lepaskan ini gandengan ini. Doa dan iman. Bagaimana melalui doa dan iman. Doa dan iman. Satu kali ada satu kesaksian yang paling luar biasa yang terkenal dari George Mueller. Satu hari ibu asramanya datang kepada George Mueller dan dia bilang, semua makanan habis. Susu juga, minum susu habis buat anak-anak. Uang juga udah gak ada lagi. Kemudian George Mueller bilang, ya dia juga gak ada uang. Terus gimana nih? Tapi kan anak-anak harus makan. Sebentar lagi kan mereka mau sekolah. Sebelum sekolah kan harus sarapan dulu. Jadi dia bilang kepada itu semua, panggil anak-anak semua. Dan waktu itu ada 300 anak. Anak-anak suruh duduk semua di meja panjang. Duduk. Di depannya ada meja, ada piring kosong sama gelas kosong. Kenapa nggak ada makanan, nggak ada uang, terus bagaimana? Tapi dia bilang duduk semua. Dan anak-anak kita kan mau sekolah bentar lagi ya. Jadi sarapan dulu kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Dan lihat doanya kayak apa nih. Tadi Tuhan, Yesus ngajarin tentang bagaimana berdoa. Gimana tadi cara berdoa? Terima kasih. Dan percayalah pada apa yang kita minta dan doakan. Kamu udah terima. Karena udah terima, bilang terima kasih. Dan ini contoh doa daripada George Mueller. Dan betul-betul. Dia bilang begini. Dear Father, we thank thee for what thou art going to give us to eat. Ini British kata Inggrisnya. Dia di Bristol di Inggris. Dia bilang, Bapa yang baik, kami berterima kasih lihat, untuk apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kami bisa makan. Loh, dia begitu percaya meskipun dia belum lihat. Tapi gak ada. Tapi tadi kan dibilang sebelum kita minta, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu udah terima. Jadi dia bilang terima kasih. Untuk apa yang Tuhan akan berikan untuk kami bisa makan. Terima kasih Tuhan katanya. Dan gak lama kemudian, betul. Semua duduk bingung kan? Amin. Kenapa? Tiba-tiba ada yang ketuk. Dan tiba-tiba datang seorang tukang roti. Dan dia bilang apa? Mr. Mueller, I couldn't sleep last night. Tadi malam gak bisa tidur saya. Kenapa katanya? Tiba-tiba saya kepikir. Kira-kira ini anak-anak di panti asuhan ada makanan gak ya katanya. Dan karena saya gak bisa tidur, akhirnya dari jam 2 pagi, 2 a.m. Dari jam 2 pagi, saya udah bangun dan saya bikin roti. Buat panti asuhan. Dan inilah rotinya katanya. Wow. Luar biasa memang. Kenapa? George Mueller baru tahu pagi-pagi. Tapi Tuhan
Udah tahu sebelum George Mueller tahu. Gak ada makanan. Dan Tuhan udah siapkan. Dari jam 2 pagi dia bangunin tukang roti. Untuk apa? Bikin roti dari jam 2 pagi. Dan pagi-pagi dia antar untuk makanan. Puji Tuhan. Akhirnya makasih ya. Dibawa. Baru dia lagi bagiin ke anak-anak. Tiba-tiba diketok lagi. Kali ini datang tukang susu. Tukang susu bilang apa? Saya ini lagi bawa susu mau dijual di pasar. Pakai gerobak zaman dulu itu. Gerobak kayu gitu yang rodanya dari kayu. Sampai di depan asramanya, rumahnya George Mueller. Tiba-tiba rodanya patah. Buh. Dan dia bingung. Kenapa? Ini fresh milk. Susu segar. Kalau dia harus angkut satu-satu ke pasar, jauh, besar-besar itu. Dia bilang ini dalam 1 jam, 2 jam, itu semua susu akan basi. Kenapa? Karena matahari terik. Begitu kena panas, susu basi. Jadi dia bilang kalau saya harus angkut, saya nggak sanggup. Dibiarin, ini semua 1 jam, 2 jam lagi akan basi. Jadi dia bilang apa? Ya udah, supaya saya bisa benerin ini gerobak, jadi ini susunya saya sumbangin aja deh ke panti asuhan George Mueller katanya. Dan ada 10 large can of fresh milk. Bayangin ini. Susu sebesar-besar gini yang lebih dari cukup untuk kasih minum 300 anak. Jadi bagaimana kita punya Tuhan yang sudah menyediakan. Itu dulu kuncinya. Meskipun kita nggak lihat bahwa dia sudah sediakan. Tapi dia kan tahu kebutuhan kita. Itulah yang dibilang bahwa kasih karunia-Nya sudah tersedia atas kita. Dia bisa kerjakan bahkan sebenarnya sudah. Tapi ya dia kerjakan pada waktunya ketika kita bisa percaya. Dan percayalah makanya. Bahwa dia ada selalu bagi kita. Dan dia bilang apa akhirnya? Di akhir daripada tulisannya itu semua. Dia bilang ini. The longer I go in this service. Semakin lama saya ada dalam pelayanan ini katanya. The more I find the prayer and faith. Dia selalu tulis, saya bilang, di bukunya. That the prayer and faith can overcome every difficulty. Semakin saya ada dalam pelayanan, semakin saya menyadari bahwa doa dan iman bisa menyelesaikan segala masalah. Amin. Bisa mengatasi. Makanya tadi pagi saya kasih tahu saudara bahwa kita harus percaya pada apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan siang ini saya kasih tahu make time for God. Ambil waktu. Karena kita tidak mungkin bisa lebih percaya kalau kita nggak kasih waktu untuk lebih berhubungan dengan Tuhan. Makanya make time for God. Watch God's work in your life. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan kerjakan sebetulnya sudah. Tapi ini akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Kita akan lihat setiap janji Tuhan itu terjadi. Anak saya lagi ribut kemarin pengen nonton Minecraft. Udah nonton ya Ben? Tapi dari situ saya dapat sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Sebetulnya hidup ini seperti sebuah permainan game. Sebetulnya. Kenapa? Kalau saudara main game, mulai dari level 1 kayak begitu, tapi nanti kita main naik level. Main lagi naik level. Itu bajunya tambah bagus. Ininya tambah kuat. Ininya tambah hebat. Betul? Saudara pernah main game gak? Kalau gak main game, tanya Ben game apa yang bagus. Jangan kebanyakan tapi. Karena hidup bukan main game beneran. Tapi hidup itu sebetulnya, nah kayak gini. Kalau yang pernah main Pokemon gitu. Saya juga gak main sih. Kalau level 1, ya itunya dinonya masih culun lah gitu. Tapi dengan kita main lagi nanti levelnya naik tuh. Sampai level 5 kayak begini. Naik lagi, wow sampai level 9 tambah besar. Atau mainan ini, gak tahu mainan apa ini saya juga. Jadi kehidupan itu sebetulnya kita sedang membangun kehidupan kita sendiri. Sebetulnya apa yang dibangun? Iman. Percaya kita. Itu semakin naik ketika kita kasih waktu. Kalau kita nggak kasih waktu untuk main game itu, tidak mungkin level kita naik. Saudara nggak ambil waktu buat main gamenya, nggak mungkin levelnya bisa naik. Begitu juga sama Tuhan. Kalau kita nggak ambil waktu untuk main sama Tuhan, tidak mungkin level kita bisa naik. Banyak orang pengen tiba-tiba,
kok bisa percaya ya? Bahkan orang bilang ke saya, Pak, kok hidup Bapak kok enak banget ya? Kalau saya bilang kita hidup, Tuhan sediakan hidup dalam segala kelimpahan. Kok bisa ya Pak? Saya bilang, ya mainkan itu. Mainkan gamenya kita dengan Tuhan. Ambillah waktu lebih banyak. Saya sangat yakin ketika kita menghabiskan waktu game kita dengan Tuhan. Semakin level iman saudara akan naik. Semakin kita percaya karena kita semakin tahu siapa dia. Dan apa? Kita jadi punya kekuatan yang jauh. Sepertinya ini gak kelihatan aja lah gitu. Tapi kalau kita bisa lihat, problemnya itu bukan Tuhan. Problemnya itu masing-masing kita. Kalau bisa dilihat mungkin ada saudara yang masih kayak begitu. Ada saudara yang udah begini. Ada yang badannya masih ceking rohaninya. Ada yang mungkin udah ini. Semua problem karena apa? Ya saudara mainin game sama Tuhan. Itulah intinya, ambil waktu. Teman saya selalu nanya begini. Kira-kira orang yang kerjaannya nonton drakor sama yang nonton khotbah beda apa sama? Beda, saya bilang. Simpel aja. Apalagi kalau kita tahu God is a rewarded God. Tuhan itu Tuhan yang memberikan reward. Meskipun sebetulnya rewardnya udah sama. Cuman bagaimana kita meraihnya. Problemnya kita tidak mau main gamenya. Pengen tiba-tiba level 100. Gimana caranya? Mainkan game saudara dengan Tuhan. Dan lihat kita akan naik level demi level demi level. Untuk apa? Sebetulnya cuma bisa raya apa yang memang Tuhan sudah sediakan gitu aja. Dan yang menarik nih. Tuhan baru bukakan. What is the max level? Wush, saya jadi menarik. Ini waktu jam 4 pagi tiba-tiba Tuhan bangunin saya. Jadi saya lagi mikirin tiba-tiba jam 4 bang. Tiba-tiba kayak tanya gini. Kamu tahu gak level tertinggi di dalam kekristenan itu apa? Kalau bisa dibilang jurus tuh kan gitu. Orang kan jurus kan macam-macam lah gitu. Kalau kungfu ada jurus gini, jurus gitu lah. Kira-kira jurus yang paling tinggi itu kayak apa ya? Gitu. Dan saya lagi pikir apa ya? Seperti apa ya itu level yang paling tinggi itu. Dan mengagetkan waktu Tuhan kasih tahu. Kamu tahu apa itu level tertinggi dalam kekristenan? Itulah yang disebut kenosis atau mengosongkan diri. What? Bukankah kehidupan ini menambah sesuatu? Bukankah main game itu kita tambahin sesuatu? Tapi tahu nggak? Di dalam kekristenan justru level tertinggi itu adalah ketika kita kosong. Waktu saya renungkan, apa sih? Kenosis itu merupakan suatu paradoks atau misteri. Paradoks itu adalah seperti bertolak belakang. Orang kalau pengen banyak harus diisi penuh. Isi sampai banyak. Tapi justru yang paling itu adalah kosongin semua. Jadi ini hidup seperti paradoks. Bukankah Alkitab kalau dipelajari banyak sekali paradoks yang saya temukan. Betul. Kalau mau jadi terutama harus menjadi yang terkemudian. Kalau mau jadi ini harus begitu. Semua ini paradoks dan misteri. Karena mengosongkan diri sebenarnya berarti mengisi diri seseorang dengan anugerah ilahi. Dengan kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha kita. Dan menghasilkan baginya persatuan dengan Tuhan. Itulah mengosongkan diri. Makanya Paulus pernah ngajar. Dia ajar waktu itu jemaat di Filipi. Dia bilang begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kamu mau hidup, kamu harus taruh pikiran dan perasaan seperti yang ada dalam Kristus. Kristus kan contohnya kita kan. Ku mau sepertimu Yesus katanya. Yang apa katanya? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dia adalah Tuhan, tapi kok dia mau ya jadi manusia. Dan waktu jadi manusia bisa aja dia jadi raja. Tapi kenapa dia ambil jadi hamba. Dan jadi sama seperti manusia.
Bahkan ayatnya bilang lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri lagi. Dan mau taat sampai mati. Bahkan cara mati juga banyak. Mati di kayu salib. Yang begitu memalukan sekali. Paling rendah kalau bisa dan paling menyakitkan. Kenapa dia pilih semua itu? Tapi lihat kalimat berikutnya. Karena dia merendahkan dirinya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya, belum selesai, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, kasih dia nama nih. Gara-gara dia mengosongkan dirinya, Allah sangat meninggikan dirinya. Dan dikasih nama Yesus, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Di mana lagi? Gak ada tempat. Kalau gak di atas, di langit, di bumi, di bawah bumi. Itu dikasih nama di atas segala nama. Jadi dari sini saya dapat. The highest level of every believers in Christ is the level of sonship. Level tertinggi dari setiap orang percaya, level tertinggi itu adalah seberapa kosong kita dan seberapa isi oleh Kristus. Ada dua fakta besar yang saudara perlu tahu. Yang pertama bahwa Kristus sudah mati buat kita. Tapi yang kedua bahwa kita juga sudah mati bersama dengan Kristus. Nah kalau kita udah mati, hidupku bukan aku lagi katanya, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, nih ini bicara sekarang kita hidup, itu adalah hidup oleh iman. Lihat. Hidup oleh iman dalam anaknya. Tuhan beri kepada kita untuk kita bisa percaya karena dia sudah selesaikan semuanya buat kita. Yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Makanya apa sih yang mengalahkan dunia itu? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita ketika kita bisa percaya. Nah kalau kita udah mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus, sekarang kita udah mati. Hidupku bukan aku lagi katanya. Makanya dibilang sebab kamu telah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita udah mati. Dan ini kalimat yang keren. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Saudara perlu tahu dulu, hidup kita adalah Kristus. Karena kita sudah mati, itu ayatnya bilang. Sekarang hidup kita Kristus. Katakan, hidup kita adalah Kristus. Ini penting sekali nih. Kenapa kadang kita nggak bisa percaya? Inilah salah satu penyebabnya. Kalau kita bisa percaya kita Kristus yang adalah hidup kita, berarti hidup kita adalah Kristus. Menyatakan diri kelak. Kelaknya ini yang kadang-kadang ayat ini jadi tidak berguna di dunia. Karena orang pikir kelak itu nanti waktu Yesus datang yang kedua kali. Padahal kalau dalam bahasa Inggris ya, enggak. Dibilang as soon as. Sesegera mungkin. The Christ shall be made manifest. Sesegera mungkin, kan hidupku bukan aku, tapi sekarang Kristus, kita mati bersama Kristus, bangkit. Hidupku bukan aku tapi Kristus. Sesegera mungkin kita bisa buat Kristus itu termanifestasi dalam hidup kita katanya. Our life, then ye also together with him shall be made manifest in glory. Saudara akan lihat ada kemuliaan Tuhan yang saudara bisa alami dan bisa rasakan dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya adalah Christ is our life. Hidup kita itu sepenuhnya adalah Kristus. Makanya ada satu lagu yang bagus, lagu lama yang sering kita nyanyi. Dia harus makin bertambah. Nyanyi bareng? Harus makin berkurang. Kenapa begitu? Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling. Yang terbelakang akan jadi yang terkemudian. Betul? Bila Yesus ditinggikan. Dan salibnya diberitakan, karya salibnya pasti menarik semua orang. That's grace.
padanya sekarang. Jadi kehidupan itu sebetulnya apa? Kalau semakin saudara naik level dan saudara semakin muncul, tidak. Karena ternyata level tertinggi itu adalah ketika saudara bisa kosong. Karena apa? Justru Christ in you, the hope of glory. Kristus yang di dalam kita, itulah pengharapan kita lihat kemuliaan Tuhan tambah besar. Ada satu lagu, satu ketika istri saya udah saat teduh pagi-pagi, saya masih tidur gitu, jujur. Saya kebangun, dia udah nyanyi pakai gitar. Tapi tiba-tiba waktu dia nyanyi lagu ini, waduh Tuhan kayak jelasin banyak hal dalam hidup saya. Ini lagunya kayak begini nih. I surrender my heart to the fullness of your grace, lagunya NCC. Dia bilang to the fullness, kepada kepenuhan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan bilang apa sih kepenuhan kasih karunia Tuhan itu? Kalau kita ngerti semua itu, ketika kita kosong surrender semua. Justru kita ada di dalam kepenuhan Kristus. Dan kepenuhan Kristus itu adalah kepenuhan dari kasih karunia-Nya. We have all received one blessing after another blessing. Terjemahan yang lain dalam bahasa NLT-nya ini keren. From His abundance, we have all received one gracious blessing after another gracious blessing. Gracious itu berarti Tuhan kasih cuma-cuma. Dari kepenuhannya makin kita kosong makin Dia kasih semua. Makanya kita percaya Tuhan sanggup untuk mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemurahan Dia. Itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi intinya apa? Capacity. Kalau main game, tambah hebat, tambah hebat, tambah hebat, tambah hebat, tambah hebat. Sepertinya dari kecil gitu tambah gede, tambah gede, tambah gede. Tapi kekristenan justru sebaliknya. Makin kita main game, makin kita habis. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Sekarang penggambarannya begini. Kalau ini satu botol, 100%. Kalau sekarang Kristus 10%, kita berapa? 90%. Kalau Kristus 50%, kita 50%. Kalau Kristus sekarang 99%, kita tinggal 1%. Hidupku bukan aku, tapi Kristus. Berarti seharusnya kita benar-benar habis. Dan kalau hidup kita benar-benar habis, saudara akan lihat, saudara sedang menghidupi kehidupan Kristus. Kan hidupku bukan aku tapi Kristus. Dan saya jalan di sebulan terakhir ini. Saya lihat ya banyak perubahan. Perubahan karena apa? Begitu mau ribut. Kenapa harus ribut? Kan bukan aku lagi. Mau ini. Kenapa harus aku mau? Begitu takut. Kenapa harus takut? Kan Kristus yang ada. Begitu ada masalah. Kan Kristus yang menghadapi semua masalah. Makin kita dekat Tuhan, the highest level, the Christianity is the level of sonship. Ketika kita dipenuhi oleh seluruh keilahian daripada Kristus anaknya. Itulah ketika kita bisa penuh semuanya. Dan kemudian gimana caranya kita bisa mengubah kepenuhan ini nih? Kalau sebelumnya kita 100%, yang penuh dosa, hitam semua. Dan ketika kita terima Yesus, tidak otomatis kehidupan saudara langsung berubah 100%. Secara apa? Secara kehidupan. Secara penebusan, saudara safe. Tapi karakter saudara kan gak berubah. Emosi saudara kan gak berubah. Nggak tiba-tiba saudara terima Yesus kemudian apa? Mulai sekarang kudus, ditabok orang diem aja. Nggak begitu kan? Tapi kenapa? Ada level tertentu. Sampai orang ditabok orang, bahkan Yesus bilang apa? Kalau ada orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Orang yang baru bertobat bilang kayak begitu. Mana mungkin? Dan saya yakin dia nggak bisa. Kenapa? Karena hitamnya masih banyak. Sekali kita bertobat itu, putihnya cuma segitu tuh. Itulah sebabnya saya bilang apa? Mainkan game kita. Nah, menurut saudara gimana sekarang caranya untuk buang yang hitam ini? Awalnya kita 100% hitam semua. Ketika kita terima Yesus, bukan berarti hitam keluar semua. Tapi sekarang mulai ada benih ilahi dalam hidup kita.
Kita mulai tahu dan belajar. Makanya perlu waktu sama Tuhan, mulai ada yang putih. Nah sekarang gimana caranya untuk ganti yang hitam sama yang putih airnya? Gimana caranya? Itu apa? Diisi terus. Diisi terus sampai meluap. Lama-lama apa? Hitamnya hilang semua. Dan apa kita dibersihkan? Dibilang di sini, the word of God is a fresh water for your life. Setiap kita baca firman, makanya saya bilang asa kapak kita itu pakai apa sih? Asa kapak itu doa dan firman, kasih waktu dan kita baca semua firman itu. Ketika kita percaya semua ini nambahin dalam kehidupan kita. Dan firman itu begitu berkuasa dan luar biasa. Kenapa? Ini Mazmur 1 aja sampai bilang begini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Waktu zaman ini ditulis, belum ada perjanjian baru. Jadi dibilang Taurat itulah firmannya Tuhan. Jadi kita isi pakai firman Tuhan katanya. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Yang merenungkan firman itu siang dan malam paling tidak. Orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia gak perlu cari air, ada air yang mengalir di sebelahnya. Otomatis itulah grace. Tuhan seperti tanam kita di tepi aliran air. Dan hasilnya menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu, daunnya mau apa aja yang dihadapi, tetap kita akan fresh. Dan yang keren yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Whatever you do, shall prosper. Itulah kita. Ketika kita ngerti semua itu. Apa yang kita lakukan akan berhasil. Di dalam doa itu ternyata ada dua hal. Yang pertama adalah prayer of fellowship. Itu adalah kita berdoa berhubungan dengan Tuhan. Tapi ternyata ada kategori yang kedua, jenis kedua. Yaitu prayer of authority. Kita pakai otoritas kita dalam doa kita. One is spending time with God. Yang pertama adalah kita ambil waktu dengan Tuhan. Tapi the other one is exercising authority from God. Ini adalah kita pakai otoritas kita dalam doa kita. Gimana pakai otoritas kita? Lihat Yesus. Waktu Yesus diuji, dicobai oleh setan. Dia cuma pakai kata 3 kali dia mulai pakai it is written. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti apa yang paling berkuasa bahkan sampai bisa ngusir setan? Firman. Setiap janji Tuhan. Setiap apa yang Tuhan pernah ngomong. Ada tertulis. Jadi waktu kita doa, makanya kita percaya pada apa janjinya. Ini nyambung sama yang tadi pagi. Itu kita punya doa dengan otoritas yang luar biasa. Karena kita tahu apa yang tertulis. Kita percaya in what Jesus has already done. Ketika kita percaya apa yang Yesus sudah selesaikan sesuai dengan apa yang dia ngomong. Kan dia udah janji. Kalau udah janji berarti sudah selesai. Kita menerimanya ketika janji itu dibuat. Bukan ketika jadi kenyataan. Dengar yang tadi pagi. Ketika janji dibuat sudah selesai. Kita udah terima itu. Cuman belum kelihatan aja. Justru kita perkatakan itu. Karena dalam kita ada kuasa. Words have power. Seluruh alam semesta kalau saudara tahu diciptakan lewat apa sih? Tuhan bilang jadilah, 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 jadilah. Jadilah terang. Jadilah pohon. Jadilah apa? Semua cuma diomong dan semua jadi. Makanya words created this universe. Firman itulah yang menjadikan seluruh alam semesta. Dan kabar baiknya, firman sudah jadi manusia. Dan tinggal di dalam kita. Kalau firman semua segala sesuatu dijadikan oleh firman, sekarang firman itu ada dalam kita. Berarti kita punya kuasa sama seperti waktu Bapa di surga waktu penciptaan. Coba saudara bayangkan. Bapa ngomong jadilah terang, Yesus sang firman yang bikin itu terjadi. Jadilah pohon, Yesus yang buat itu terjadi. Sekarang Yesus itu ada tinggal di dalam kita. Berarti in the same way, your words have creative power. Apa yang kita ngomong hari ini, itu punya kuasa untuk menciptakan. Untuk melihat
apa yang dijanjikan menjadi kenyataan. Makanya belajar untuk speak faith katanya. Pakai faith authority. Your word have creative power. Speak faith-filled words into your life every day. Mulai kita omong semua janji Tuhan untuk terjadi atas hidup kita. Amin. Inilah yang Tuhan justru mau. Kenapa? Karena itu udah ada janjinya. Ketika kita percaya, ngomonglah sesuai dengan janji. Kalau Tuhan bilang oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh, jangan selalu bilang bahwa saudara sakit kan. Kalau saudara bilang oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh, saudara bilang apa? Terima kasih Tuhan oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Loh betul kan? Mulai bilang kayak begitu. Jadi saya mau ajar bagaimana saudara berdoa dengan otoriti. Sekarang contoh, kalau ada seorang ibu udah 3 minggu atau 3 bulan lah nggak ke gereja. Dan pulang dari sini kita sama-sama besuklah itu ibu. Sekali kita datang, lihat ibunya itu kenapa dia nggak datang ke gereja 3 bulan. Kakinya bengkak. Gak bisa jalan. Kakinya bengkak. Terus mau apa kita di situ? Mau urut? Mau pijit? Kan gak bisa. Ya orang besuk biasanya ngapain? Doain dong. Seperti apa saudara berdoa? Saya pernah lihat ini. Karena saya pernah ikut orang besuk dulu. Dan saya lihat itu oma-oma memang. Ya mungkin gak salah sih. Cuman dia gak ngerti aja. Makanya saya kasih tahu saudara pengertian yang benar. Udah datang ke rumah omanya. Udah lihat kakinya bengkak. Waktu dia bilang ngajak doa. Dia berdoa gini. Aduh Tuhan. Kasihan ini Tuhan. Oma ini. Padahal dia itu rajin ke gereja. Kenapa kakinya bisa bengkak Tuhan? Tolonglah Tuhan. Kasihanilah dia. Udah 3 bulan kakinya bengkak. Tuhan please. Mungkin gitu. Minta belas kasihan Tuhan turun. Biar kakinya bisa sembuh lah Tuhan. Kasihan dia. Saya dengar gitu sekarang. Emang Tuhan begitu jahat. Gak pengen sembuh gitu. Emang Tuhan begitu tega. Pengen dia gak sembuh. Sepertinya Tuhan tuh yang pembuat itu dan kenapa Tuhan gak mau nyembuhin gitu. Justru saya sekarang mau ajar saudara. Kalau sekarang saudara tahu waktu saudara datang. Di dalam mulut saudara ada kuasa penciptaan. Menciptakan berarti mengubah dari apa yang tidak ada jadi ada. Mengubah dari apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi apa? Mulai omongin dong. Sesuai dengan apa yang saudara imani. Tadi pagi saya udah bilang iman itu esensinya apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mau doain ibu kakinya bengkak, simple aja. Harapannya sebelum kita berdoa adalah kakinya jadi kempes dan sembuh. Oke, kalau gitu itu harapan, itu udah setengah dari iman. Terus tadi saya udah ngajar lagi di depan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah terima. Kalau percaya kita udah terima berarti bilang apa tadi? Terima kasih. Nah jadi gimana nih cara doanya? Berdoa dengan iman. Kalau gitu kita mulai bilang, terima kasih Tuhan. Harapan kita apa? Sembuh. Kalau kita buka mata, kakinya bengkak. Bisa gak kita lihat kakinya kempes? Bisa. Kalau gak percaya saudara tutup mata mau lihat Monas bisa. Apalagi lihat uang 100.000. Gak kelihatannya bisa kelihatan kalau lihat duit. Bisa gak kita lihat? Bisa. Kalau saudara gak bisa, belum bisa. Kalau buka mata lihatnya bengkak terus. Ya udahlah tutup mata aja. Terima kasih Tuhan. Kemudian kita lihat apa yang kita harapkan. Kakinya kempes sembuh. Setelah itu apa? Speak faith. Omongin iman. Iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Harapannya kempes, ngomongin. Your word have creative power. Ada kuasa penciptaan, ngomongin. Terima kasih Tuhan. Kakinya kempes dan sembuh. Dan sehat, gak sakit lagi. Terus mulai lihat dia jalan. Terima kasih Tuhan, dia akan bisa jalan. Dia bisa ke gereja lagi dengan normal. Karena oleh bilur-bilur Yesus Tuhan sudah menyembuhkan. Dan jangan lupa nih, nanti ini bagian yang sore saya akan tambahin. Dan kalau ada kuasa kegelapan, karena Yesus bilang ada sakit yang disebabkan oleh kuasa kegelapan, oleh setan. Usir segala kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus, amin. Kenapa? Apa yang kita katakan have a creative power. Amin. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan.
Jadi kalau saudara lihat sesuatu, nah kadang orang susah ngomong, karena kadang waktu ngomong, masa sih? Iya sih, masa sih? Emang mungkin terjadi? Emang begini? Saya lihat mama saya, dia latih mulai itu. Ketika dia tahu, dia ngomong aja. Apa yang ada dalam firman. Karena itu kan janji Tuhan, ngomong aja. Terima kasih Tuhan, Tuhan janji anak cucu saya tidak akan meminta-minta roti. Kemanapun saya pergi Tuhan akan menyertai. Sekalipun 1000 orang rebah di kirimu, 10 orang rebah di kananmu, itu tidak akan menimpa aku. Terima kasih Tuhan, Kau menjagai keluar masukku kemana saja Tuhan. Terima kasih, udah ngoceh yang ngomongin sesuai dengan semua janji. Karena semua janji itu adalah milik kita. Itu bagiannya kita. Yuk saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau ngomong sesuatu atas kehidupan kita. Dan kita percaya omongan kita have a creative power. Ada kuasa untuk kita bisa lakukan ini. Untuk terjadi atas hidup kita. Yuk kita akan, saudara ikuti doa saya sebagai ucapan dan sebagai doa. Deklarasi apa yang kita percaya. Katakan bersama saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku bahagia. Aku bahagia. Badanku sehat. Badanku sehat. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang. Fisikku kuat. Fisikku kuat. Rezeki besar berlimpah. Rezeki besar berlimpah. Aku bisa. Aku kuat. Aku kuat. Aku hebat. Aku hebat. Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Yang selalu bersamaku. Yang selalu bersama. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amen. Kita bisa semuanya karena ada Kristus yang bersama dengan kita. Makanya God's grace provide victory in Christ. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita berkemenangan di dalam Kristus. Amin.